MPL ID Regular Season 8 Minggu ke-7 hari kedua. Pertandingan antara RRQ versus Alter Ego di game ke-1. Langsung saja kita masuk ke dalam draft picknya. Dimulai RRQ ngeban Roger, Lapu-Lapu, Barats, Benedett, dan Popeyes. Kenapa di ban? Ya karena Roger, Barats, dan Benedett itu sering banget dipakai oleh Celiboy ya. Benedett bisa dengan mudah join war ataupun ngelock core musuh yang berada di bagian paling belakang. Sedangkan untuk Barats, dia di ban karena Barats bisa dijadikan XP lane, jungler maupun tank ya. Dan dia bisa juga ngelock hero-hero yang open war, semisal tank, dan bisa juga nyulik core musuh menggunakan ultimates-nya. Dan untuk Roger sendiri, dia di ban karena salah satu hero signature dari Celiboy ya. Dan sekarang adalah meta marksman, jadi ban Roger ini sangat efektif agar marksman bisa terhindar dari hero-hero penculik marksman. Ya pokoknya gitulah. Lanjut, kenapa Lapu-Lapu dan Popeyes di sini di ban? Ya karena Lapu-Lapu itu kan offlaner yang lumayan keras ya, apalagi Popeyes bisa dengan mudah ngelock hero yang mempunyai skill blink. Kemudian di ban-banan Alter Ego Esport, mereka ngeban hero signaturnya RRQ ya, yaitu Linknya Albert, Choi-nya R7, dan Paukito-nya R7. Dan untuk Ruby sama Matilda tersendiri, mereka gak mau ada hero-hero yang mempunyai CC atau crawl control dan hero yang bisa ngelock hero musuh kayak Matilda. Dan langsung saja kita ke pick-pickannya. Dari Alter Ego Esport, mereka ngepick Baxia, Harley, Yuzong, Tamus, dan marksman-nya itu Nathan. Draft Alter Ego ini benar-benar keras ya, apalagi buat di early game. Yuzong sama Tamus kan keras dan badak ya kan. Sedangkan untuk di late gamenya sendiri, mereka masih mempunyai Harley sama Nathan ya. Dan untuk Baxia, kenapa di sini Baxia dipilih sebagai tanker ya kan? Ya karena mereka itu butuh banget tank yang rotasinya lumayan cepat ya. Kayak Baxia ini kan dia mempunyai skill 1 yang lumayan cepat ya kan. Lanjut di pick-pickan RRQ. Karena Alter Ego ngepick hero-hero tebel ya, maka Lunox akan menjadi salah satu pick-pickannya. Dan kenapa di sini RRQ ngepick Khaled? Gue juga gak tau sendiri. Cuma ya yang namanya pro player ya kan. Emang mereka udah pro anjir, mau pakai hero apapun ya bakalan OP ya kan. Kemudian mereka ngepick Granger sama Jawhead. Mereka butuh banget marksman dengan burst damage yang tinggi ya, dan tanknya yang bisa rusuh. Jadi Jawhead ini lumayan bisa rusuh juga ya kan. Sedangkan untuk mage-nya sendiri, mereka memerlukan mage jarak jauh atau high ground. Ya karena Alter Ego kan hero-heronya cenderung jarak dekat ya kan, kayak Tamuj, Yuzong, ataupun yang lainnya. Maka gift ini sangat bagus dan bisa dibilang kunci untuk war ya. Oke, daripada kelamaan, langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Di awal-awal game dari kedua tim nggak ada yang rusuh sama sekali ya. Kemudian di menit ke-1 terjadi baku hantam. Celiboy-nya masih ngebuff, jadi di sini 4 versus 3. Cuma tidak ada yang mati. Setelah war, Pai-nya ngasih kabar kalau Albert sama R7 itu ada di bawah. Maka yang di mid sisa 2 orang, sedangkan untuk Shin dia masih adu mekanik sama Nino ya di atas. Nah langsunglah Celiboy ke mid, dia mau nyulik Clay, tapi deadly magicnya malah kena ke Finn dan Finn-nya mati di sini. Nggak berapa lama kemudian Shin-nya mati sama Nino ya kan. Lah kok flickernya nggak dipakai? Ya karena waktu tadi 4 versus 3 itu scene-nya pakai flicker di atas, jadi flickernya itu udah cooldown. Di menit kedua setelah Turtle muncul ada war lagi. Clay-nya buka ulti, Finn yang nge-walk Ahmad tapi mati sama Celiboy.
Di bawah Pai-nya mau nabrak Clay, cuma masih ada R7 yang nge-cover. Cuma R7-nya mati ditabrak Leo Murphy. Terus Clay-nya mati. Ya jadi double kill di sana. Dan Leo Murphy-nya mati sama Albert. Lanjut, Leo Murphy-nya ngelok Albert lagi di atas. Cuma tidak kena, malahan dianya sendiri yang terlempar oleh ejector Finn. Dan war kedua pun dimulai. Nino-nya buka ulti dan ngelok Albert, cuma gagal lagi. Leo Murphy-nya mati sama Sin dan Nino-nya pun mati di kill sama Albert. Tapi untungnya Sally Boy masih bisa kabur di sini. Nah, jadi keuntungan ngepick mage yang memiliki damage high ground, kalau kalian bisa menjaga jarak dengan baik, maka kalian bisa mengacaukan war ya. Kayak di sini ya kan. Clay menggunakan hit dan mengacaukan formasi musuh. Lanjut di menit kelima, Finn-nya langsung ngelok Ahmad. Ahmad mengeluarkan ulti, tapi tetap mati sama Dead Sonata-nya Albert. Leo Murphy-nya mati oleh R7 dan Pai-nya juga mati di sini. Namun Nino berhasil nge-kill Albert dengan pasifnya ya. Di menit ke-7 ada war lagi di area turtle. Lu lihat kan, Nino sama Ahmad dia ada di atas dan langsung ke bawah buat join war. Cuma di sini Albertnya harus clear minion di mid dulu. Jadi ya terpecahlah RRQ ya kan. Dan terjadilah war 3 versus 5. Sin-nya mati, Clay-nya juga mati. R7 untungnya berhasil kabur. Gak berapa lama kemudian, Pai-nya ngasih info kalau Albert sama R7 itu ada di bawah. Testin lah Leo Murphy OTW. Alhasil Albertnya kena tabrak dan mati. R7-nya juga mati. Finn sama Clay mau bantu, cuma udah telat ya kan. Di situ juga Sally Boy baru datang. Jadi mau gak mau harus mundur. Karena R7 sama Albertnya mati, langsung saja alter ego ngegeng turret mid ya kan. Karena turret mid itu sangatlah penting. Turret mid hancur ya bakalan jadi terang nantinya. Musuh bakalan lebih leluasa banget buat nguasain map ya kan. Di sini Nino-nya langsung buka ulti. Leo Murphy-nya juga nabrak Finn dan Nino-nya ngincer Sin dan Sin-nya mati. Finn-nya selamat karena ada flicker. Sally Boy baru datang juga udah telat ya kan. Karena udah ada Clay di sana. Malahan Leo Murphy-nya juga mati sama Clay. Turret mid-nya hancur plus bawahnya juga hancur. Digrogotin Pai dan atasnya hancur sama Ahmad. Lanjut, karena Ahmad ada di posisi atas dan Pai-nya masih ada di bawah, mereka pun langsung mau ngegeng Ahmad ya kan. Cuma di sini Leo Murphy-nya ketahuan, jadi gak jadilah ngegengnya. Walaupun mereka ngegeng juga, Pai-nya masih ada di bawah. Pai-nya bisa saja nabrak mereka dari belakang. Nah, di sini Sally Boy-nya ketahuan oleh Finn dan Finn-nya ngasih info kalau Sally Boy ada di semak. Finn coba ngelempar Sally Boy, cuma damage Sally Boy itu terlalu sakit ya. Jadi Finn-nya mundur tapi masih selamat. Enggak berapa lama kemudian, di saat Albert mau ngambil bab merah, Albertnya keculik oleh Pai. Loh, kenapa bisa keculik? Ya karena saat Albert OTW ke bab merah, Pai-nya nyampe duluan dan Pai-nya nungguin Albert di semak. Saat Albert masuk semak, ya otomatis Albertnya diserang. Saat tim RRQ mau nolong Albert juga di atas Nino, Ahmad sama Sally Boy langsung OTW ke bawah. Di sana Clay-nya udah ulti, R7-nya juga terpaksa ngeluarin ulti ya kan. Pai-nya mati sama Bang Sin, Leo Murphy-nya juga mati sama R7 dan R7-nya mati sama Sally Boy. Sin-nya juga mati sama Nino dan Ahmadnya berhasil dikill oleh Clay. Nah, di sini Finn-nya kena deadly magic, namun masih selamat juga untuk kedua kalinya ya kan. Bener-bener oke banget nih orang.
Dari sini sebenarnya war ini nguntungin banget buat alter ego. Di samping Albertnya mati sama Pai, wave atas sama bawah juga jalan ya kan. Di sini alter ego benar-benar aman, baik itu dalam segi objektif maupun dalam gold ya. Mereka bisa saja ngelord di sini. Setelah para pemain dari kedua tim udah pada hidup, Sally Boy coba ngamanin bab ungu. Cuma dia gak sengaja kelok sama Finn. Finnnya langsung flicker, Clay-nya juga flicker. Dari sonatanya dikeluarkan oleh Albert dan Sally Boy-nya mati di sini. Pai sama Nino gak mau kan kematian Sally Boy itu gratis. Jadi mereka coba ngebales di bawah. Leo Murphy-nya juga udah standby, OTW ke atas. Finn-nya mati, Albert-nya mati, RRQ mau gak mau harus ngedefense dulu. Lanjut, di menit ke-13, lore-nya didapatkan oleh alter ego. Nah, pas lore-nya mau masuk ke BS RRQ, di sini momen paling epic ya di game ke-1 ini. Sally Boy-nya mati sama Clay, tapi Sally Boy berhasil ngekill Finn. Cuma gak apa-apa ya kan, Hyper ditukar sama tank. Nino-nya mati, R7-nya juga mati sama Ahmad. Di sini alter ego mau gak mau harus mundur karena masih ada Clay yang jaga di base. Lanjut kita ke lore kedua di menit 18. Lore-nya didapetin Sally Boy, tapi Sally Boy-nya mati sama Shin. Tapi it's okay lah, yang penting lore-nya dapet. Ahmadnya mati sama R7, Nino-nya juga mati, dan Pai-nya mati sama Shin. Di sini RRQ langsung one strike mid push ya. Cuma gak jadi karena Sally Boy-nya udah hidup lagi. Minion bawah sama atasnya juga belum ke clear. Lanjut di menit ke-26. Di sini Leo Murphy-nya ngasih kabar kalau tim RRQ ada di bawah dan alter ego langsung setup ya kan, ngumpet di semak. Cuma di sini Finn-nya bagus banget posisinya. Pada saat war, Clay-nya benar-benar jaga jarak di area bawah. Dia nunggu ulti dari alter ego udah pada keluar, baru dia bisa ulti. Dan Finn-nya nyoba memecah formasi lawan, jadi alter ego di sini fokus ke Finn. Lagi-lagi Finn-nya flicker di sini, jadi dia terbebas dari kepungan alter ego. Karena alter ego udah pada ulti, RRQ langsung gaskeun kan, ngewar. Di sini Clay-nya langsung ulti, dari Sonata Albert ditembakkan, Tsunami Pasir R7 langsung keluar. Alhasil Pai-nya mati, Nino-nya mati, Leo Murphy-nya juga mati. Di sini Albert ngejar Ahmad, cuma ada Sally Boy, tetapi Albert masih ada immortal, jadi tidak mati. Justru Sally Boy-nya yang mati sama Albert, karena dia terkena ejector milik Finn. RRQ langsung one strike push mid ya. Ahmadnya yang ngedefense, cuma udah gak bisa ditahan lagi, jadi match ini dimenangkan oleh RRQ. Congrats buat RRQ dan congrats juga buat alter ego.